Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah review artikel Scopus. Artikel yang akan dibahas pada video kali ini adalah artikel dari Jolt Call Journal yang berjudul Storyboarding Based Collaborative Narratives on Google Docs. Narasi kolaboratif berbasis storyboard di Google Docs. Fostering EFL learners writing fluency, upaya meningkatkan kemampuan menulis pembelajar bahasa Inggris, syntactic complexity, kekompleksan kalimat, and overall performance, dan kemampuan keseluruhan. Ini adalah jurnal yang akan direview. Artikelnya ada di jurnal ini. Kita akan melihat isu terbaru itu ini, dan ini adalah artikelnya, volume 16 isu 3 dari regular paper. Ini adalah artikelnya dan bisa kita unduh di sini, kemudian bisa kita simpan di Zotero. Ini adalah artikelnya di Zotero dan kita membukanya. Jolt Call Journal, ini ISSN-nya, volumenya, DOI-nya, penulisnya, dan sebagainya. Penulisnya adalah Marwa F. Harpour dari Tanta University, Mesir. Penulis keduanya adalah Al-Saima M. Al-Rasidi, juga dari Tanta University, Mesir. Ini adalah artikel yang sangat menarik karena menggunakan Google Docs dalam pembelajaran menulis. This study examined the impact of storyboarding based collaborative narrative writing using Google Docs. For this purpose, untuk tujuan ini, a cohort of 30 EFL college learner, sekelompok yang terdiri atas 30 mahasiswa bahasa Inggris, was selected, dipilih, and exposed, dan diarahkan to 9-week intervention pada perlakuan selama 9 minggu, where they, di mana mereka collaboratively wrote, secara kolaboratif menulis, storyboarding based narrative, narasi berbasis storyboard on Google Docs, di Google Docs. This study, penelitian ini, adopt a pretest post-test quasi-experiment mixed method design, menggunakan desain metode campuran dari pretest post-test quasi-eksperimen, in which both kualitatif, yang di dalamnya termasuk pengkajian secara kualitatif, yaitu tes menulis, writing test, and kualitatif reflection, as well as group and self-evaluation cloud form, yaitu kualitatifnya berupa refleksi dari evaluasi diri dan grup berbasis formulir di awan atau di cloud. Data were collected and analyzed. Data dikumpulkan dan dianalisis. Result of the study revealed. Hasil dari penelitian ini menyingkap perbedaan yang signifikan antara skor rata-rata kemampuan menulis pretest dan posttest siswa terkait dengan writing fluency, kemampuan menulis, and overall writing performance, dan kemampuan menulis secara keseluruhan with a large effect size, dengan ukuran efek yang besar atau luas. Conversely, sebaliknya, there was no significant difference, tidak ada perbedaan signifikan between their mean scores, di antara skor rata-rata mereka on syntactic complexity, pada kekompleksan kalimat. Qualitative result, hasil kualitatif show, menunjukkan that most student, bahwa kebanyakan mahasiswa appreciated, menghargai atau mengapresiasi the storyboard based collaborative narrative writing activities, aktivitas menulis narasi kolaboratif berbasis storyboard on Google Docs, di Google Docs, and reported that, dan melaporkan bahwa they were much benefit to them, bahwa
pelajaran ini sangat bermanfaat bagi mereka. Itu adalah abstrak dari artikel ini. Kemudian ini adalah introduction atau pendahuluannya. Di sini juga membahas collaborative writing, cewek, dan sejumlah riset terkait dengannya. Juga tentang penggunaan Google Docs dalam collaborative writing, ada kutipan-kutipannya. Kemudian ini adalah pertanyaan penelitian. Thus, maka the main research question, pertanyaan penelitian yang utama of the current study were, dari penelitian ini adalah ada 4. Yang pertama, what is the effect? Apa efek of storyboard based collaborative narrative writing dari menulis naratif kolaboratif berbasis storyboard on Google Docs, on EFL Learning Writing Fluency, pada keterampilan menulis mahasiswa bahasa Inggris. Pertanyaan penelitian yang kedua, what is the effect? Apakah efek of storyboarding based collaborative narrative writing on Google Docs on EFL learners writing syntactic complexity? Jadi ini terkait dengan kemampuan menulis kalimat yang kompleks. Pertanyaan penelitian yang ketiga adalah what is the effect? Apakah efek of storyboard based collaborative narrative writing on Google Docs on EFL learners overall writing performance, pada kemampuan menulis mahasiswa secara keseluruhan. Pertanyaan penelitian yang keempat adalah what are student perception? Apa persepsi mahasiswa of storyboard based collaborative narrative writing on Google Docs, terkait dengan pembelajaran menulis naratif kolaboratif berbasis storyboard itu. Kemudian ini adalah tinjauan pustakanya. Ini tinjauan pustaka terkait dengan storyboarding based narrative writing, terkait dengan menulis narasi berbasis storyboard. Kemudian ini juga sejumlah tinjauan pustaka terkait dengan menulis kolaboratif. Jadi menulis kolaboratif itu sangat menarik ketika seorang bisa saling memberikan masukan atau saling memperbaiki kesalahan dari teman-temannya. Kemudian di sini juga ada tinjauan terkait dengan bagaimana collaborative writing itu dilakukan. Misalnya ada sequential writing, ada parallel writing, ada co-author writing, ada group single author writing, ada mixed mode writing. Ini misalnya di sini mungkin dipilih salah satunya. Misalnya di sini mixed mode writing. Kemudian di sini juga ada tinjauan pustaka terkait dengan collaborative writing technologies and Google Docs. Jadi Google Docs itu bisa digunakan untuk menulis kolaboratif menggunakan teknologi, yaitu internet atau jaringan komputer. Di sini ada desktop base, ada asinkronus yang tidak dalam waktu bersamaan, ada yang sinkronus bisa dalam waktu bersamaan. Yang secara sinkronus atau dalam waktu bersamaan, misalnya Google Docs. Kalau Google Docs bisa melakukan sinkronus, berarti dia juga bisa menggunakan asinkronus. Kemudian metodenya studi design. This study adopt, penelitian ini menggunakan pretest post-test quasi experiment mixed method design, desain metode campuran, pretest post-test quasi eksperimen, in which yang di dalamnya dilakukan pengambilan data dan analisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian di sini disebutkan bahwa ada 30 partisipan, criterion based purposive sampling. Kemudian instrumennya terkait dengan tes dan evaluasi pribadi dan kelompok. Kemudian ini adalah penjelasan tentang tes menulisnya dan rubrik penskorannya. The written products, produk menulis mahasiswa, were scored, dinilai based on 6 criteria, berdasarkan 6 kriteria. Jadi ada 6 kriteria dalam penilaian menulis di sini. Yang pertama,
introduction atau pendahuluan karangan, yang kedua body atau isi karangan, yang ketiga conclusion atau simpulan karangan, yang keempat organization, organisasi karangan, yang kelima convention, aturan ejaan dalam karangan, dan yang keenam adalah language and diction, bahasa dan diksi. Kemudian di sini ada tambahannya terkait dengan task specific rating scheme, yaitu specific descriptor pertaining to narrative writing test. Jadi terkait dengan menulis narasinya. Kemudian di sini juga diungkapkan bahwa untuk reliabilitasnya tulisan mahasiswa itu dinilai oleh dua orang penilai atau dua peneliti di sini, yaitu mereka menilai dengan blind score atau tanpa melihat nama mahasiswanya pada karangan mahasiswa itu. Kemudian jika ada ketidaksepakatan di antara kedua penilai itu, maka masalah itu dipecahkan melalui diskusi konsensus sampai diperoleh kesepakatan nilai yang disetujui. Korelasi Pearson terkait dengan kedua penilai ini ditemukan cukup tinggi, yaitu dengan korelasi 0,84. Jadi persamaannya sangat besar dari kedua penilai itu. Kemudian ini adalah formulir reflection yang harus dievaluasi oleh mahasiswa. Kemudian ini adalah prosedur pengajaran dan pengumpulan datanya. Di sini dikemukakan bahwa pada pre-writing juga itu menggunakan Google Docs, drafting juga di sini menggunakan Google Docs, membuat draft juga menggunakan Google Docs. Kemudian tahap revisi juga menggunakan Google Docs dan Google Sheet. Kemudian proses edit juga menggunakan Google Docs. Di sini ada Google Sheet digunakan untuk checklist revisi, apa saja yang direvisi atau diperbaiki, ini menggunakan Google Sheet. Kemudian publishing, ini adalah mempublikasikan tulisan itu di web. Publikasinya juga menggunakan fitur Google Docs of online publishing. Kemudian ini adalah data analisisnya. As aforementioned, sebagaimana telah diungkapkan, a mixed method triangulation approach, pendekatan triangulasi metode campuran, was adopted, digunakan to analyze, untuk menganalisis quantitative and qualitative data, untuk menganalisis data kualitatif dan kuantitatif collected in the study, yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Kemudian ini adalah pembahasan tentang quantitative data analisisnya. Student pretest and post-test narrative essay, esai naratif post-test dan pretest yang dibuat oleh siswa were quantitatively analyzed, dianalisis secara kuantitatif using the writing score rubric, menggunakan rubrik penilaian menulis, to obtain, untuk memperoleh the overall writing performance score, skor kemampuan menulis secara keseluruhan. Further, lebih lanjut, these essays, tulisan-tulisan ini were also analyzed, juga dianalisis in term of writing fluency, pada masalah kemampuan menulis, and complexity, dan kekompleksan. For this purpose, untuk tujuan ini, a number of fluency and complexity indices were used. Untuk tujuan ini, sejumlah indikator dari kemampuan dan kompleksitas digunakan. To be specific, fluency was estimated by the average number of words. Secara spesifik, kemampuan diukur, estimated by the average number, diukur dari rata-rata jumlah kata, number of words, and T unit per text, dan
unit T per teks. To assess syntactic complexity, untuk menilai kompleksitas kalimat, the mean of length of T unit, rata-rata panjang dari T unit, was estimated, diukur. MLTU has been chosen. MLTU ini dipilih since it is, karena according to Ortega, berdasarkan uraian Ortega, most widely used syntactic complexity measure at the college level. Karena cara ini adalah cara yang paling meluas digunakan untuk mengukur kompleksitas sintaktis di tingkat college atau perguruan tinggi. Besides, selain itu, the number of clauses per T unit, jumlah klausa per T unit, independent clause per clause, dan jumlah dari klausa terikat per klausanya were used as additional index, juga digunakan sebagai indikator tambahan of syntactic complexity dari pengukuran kompleksitas sintaks. It is noteworthy, harus dicatat pula bahwa that syntactic complexity, bahwa pengukuran kompleksitas sintaktik, influency, dan keterampilan were analyzed, dianalisis using loose L2 syntactic complexity analyzer, menggunakan alat analisis kompleksiti sintaktik L2 atau bahasa kedua yang dikembangkan oleh Lu tahun 2010, yaitu a free Python based automated text analyzer, yaitu sebuah alat menganalisis teks secara otomatis berbasis bahasa Python yang gratis. Jadi di sini juga digunakan sebuah program untuk menganalisis kompleksitas dari kalimat, yaitu program yang menggunakan bahasa komputer Python. The pair sample t-test, pasangan sampel t-test, was used to compare, digunakan untuk membandingkan student pre and post test, untuk membandingkan kemampuan pre-test dan post-test mahasiswa. Prior to conducting the t-test, its main parameter were checked. Sebelumnya, untuk mendukung t-test ini, parameter utama juga diukur. For this purpose, untuk tujuan ini, the assumption of normality of distribution, untuk tujuan ini, asumsi dari normalitas distribusi juga was examined, juga diukur. There was no need to check the other assumption of homogeneity of variance. Di sini tidak perlu lagi untuk mengukur asumsi lain dari homogenitas varians, because this is one group design study, karena ini adalah sebuah penelitian dari desain satu grup. For this purpose, untuk tujuan ini, the skewness and kurtosis, kemiringan dan ketajaman, were estimated, diukur, and found to be within the allowable range for a t-test, dan ditemukan untuk mengukur kelayakan lingkup dari t-test. To explain, according to Klein skewness and kurtosis index, skewness value were between +3 and -3, and kurtosis estimates range from +10 to -10. Jadi di sini skewness dan kurtosis juga diukur atau dicari ukurannya seperti yang digunakan dalam Klein, yang ukurannya itu juga disampaikan pada tahun 2011, yaitu tentang skewness, kemiringan, dan kurtosis, ketajaman. Subsequently, kemudian, to determine the effect size, untuk menentukan efek ukuran, point biserial correlation coefficient, pengukuran koefisien korelasi biserial, as recommended by Rosenthal, Rosnow, and Rubin, was calculated,
juga diukur. The obtained values, nilai yang diperoleh, were interpreted, ditafsirkan menggunakan pengukuran berdasarkan Cohen, using Cohen's benchmark as presented in table 1 below, sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 1 berikut ini. Ini adalah tabel Cohen yang dijadikan sebagai panduan ukuran. Kemudian pembahasan berikutnya adalah qualitative data analysis atau analisis data kualitatifnya. In addition to the qualitative scoring, sebagai tambahan untuk pengukuran kuantitatif of the pretest and post-test essay, dari tes essay, pretest, dan post-test, they were qualitative analysis. Dilakukan pula analisis kualitatif. In other words, dengan kata lain, salient features of writing, kemampuan menulis yang menonjol, and changes in the different writing component, dan perubahan dari komponen menulis were analyzed, dianalisis, and subsequently subject, dan kemudian digunakan to further qualitative examination, untuk pengujian kualitatif. Additionally, sebagai tambahan, thematic analysis, analisis tematik was used to analyze, digunakan untuk menganalisis kualitatif data kualitatif collected from the cloud-based reflection, yang dikumpulkan dari refleksi berbasis cloud atau berbasis awan, and self and group evaluation form, dan menggunakan formulir evaluasi untuk mengukur diri dan kelompok. In this respect, untuk hal ini, the researcher, peneliti, use the inductive content analysis approach, menggunakan pendekatan analisis konten induktif, as no predetermined codes, yang tanpa menggunakan kode predetermined, were used, digunakan to guide analysis the raw data, digunakan untuk memandu analisis data mentah. Homogeneity and heterogeneity of codes were checked. Homogenitas dan heterogenitas dari kode dicek. Kode di sini berarti dari tulisan itu. Then adopting a statistic by theme approach, kemudian dengan mengadopsi pendekatan statistik berdasarkan tema for joint display of data, untuk menghubungkan penyajian data. The researchers counted the number of time, peneliti menghitung jumlah kemunculan kode and theme occurs across students' response, yang muncul pada respon mahasiswa. Eventually, akhirnya, exemplar or participant quotes, kutipan-kutipan dari partisipan, were selected, dipilih, to illustrate, untuk menggambarkan the themes, tema, and they were chosen, dan kutipan itu were chosen, dipilih, based on their representative of the themes, berdasarkan pada perwakilan mereka pada tema. Ini adalah result atau hasilnya. Yang pertama dibahas adalah quantitative result. Data on student pretest and post-test writing fluency, data dari keterampilan menulis pretest dan post-test, syntactic complexity, kekompleksan sintaktis, and overall performance, dan kemampuan keseluruhan, are reported in table 2, diuraikan atau dilaporkan pada tabel 2 berikut ini. Pada tabel ini terlihat komponen menulisnya diuraikan di sini. Komponen yang pertama yaitu number of words per text, jadi jumlah kata per teks.
Ini post test, ini pretest. Jumlah partisipannya ada 30 orang. Kemudian rata-rata jumlah kata per teksnya adalah 408. Sedangkan untuk pretestnya adalah 161,67. Standar deviasinya ini. Kemudian degrees of freedom ini. Kemudian T hitungnya ini, P-nya ini, kemudian korelasinya 0,78. Ini adalah penghitungan statistik. Kemudian number of T units per text, jumlah dari T unit per text. Ini untuk post testnya rata-ratanya 28,13, untuk pretestnya adalah 12,07. Standar deviasinya untuk post test 13,37 dan untuk pretestnya adalah 6,53. Mean length of T units berarti rata-rata panjang dari T unit untuk post testnya adalah 14,79, sedangkan untuk pretestnya 14,09. Standar deviasinya untuk post test adalah 4,55 dan untuk pretest 3,09. Number of clauses per T units, jumlah klausa per T unit untuk post testnya adalah rata-ratanya klausanya sebanyak 1,79, sedangkan untuk pretestnya rata-ratanya 1,84. Number of dependent clauses per clause, jumlah dari klausa terikat per klausanya rata-ratanya untuk post testnya 0,36 dan untuk pretestnya 0,40. Kemudian overall writing performance, kemampuan menulis secara keseluruhannya untuk post testnya rata-ratanya adalah 30,57, sedangkan untuk pretestnya adalah 18,77 dengan standar deviasi untuk post test 5,75 dan untuk pretestnya 5,60. Overall writing performance adalah nilai atau skor secara keseluruhan. Di sini skor rata-ratanya 30,67 dan jauh melebihi pretestnya yang hanya 18,77. Kita bisa membandingkan di sini juga angka-angka yang lainnya cenderung jauh lebih tinggi. Result of the paired sample t-test, hasil dari t-test sampel berpasangan indicate, menunjukkan that there were significant difference, bahwa ada perbedaan yang signifikan between student pretest and post-test mean score, antara skor rata-rata pretest dan post-test on writing fluency pada skor kemampuan menulis and overall performance dan performan keseluruhan at the 0.01 level pada level keterpercayaan 0,01 in favor of the post test, dengan keunggulan pada post test. This mean, hal ini berarti that student, bahwa mahasiswa significantly wrote, secara signifikan menulis, more fluently, secara lebih fasih atau secara lebih bagus, and perform better, dan performanya lebih baik in the narrative essay writing post test, dalam post test menulis esai naratif, dalam post testnya lebih baik. Further, lebih lanjut, as denoted by the effect size coefficient value, seperti yang ditunjukkan pada nilai koefisien ukuran efek, storyboarding based collaborative narrative writing on Google Doc, menulis naratif kolaboratif berbasis storyboard dengan Google Docs, largely affect secara meluas efek students writing fluency, berdampak pada kemampuan menulis siswa and overall performance, dan kemampuan keseluruhannya. That is, karena itu student syntactic complexity, kekompleksan sintaktik mahasiswa, did not improve, tidak meningkat as a result of using storyboard based collaborative narrative writing activities on Google Docs,
sebagai hasil dari pembelajaran aktivitas menulis naratif kolaboratif berbasis storyboard menggunakan Google Docs. Kemudian ini adalah hasil dari kualitatifnya. Ini adalah analisis dari komponen menulis. Setiap komponen menulis, esai, pretest, dan posttest. Ini adalah tabel 3 yang menilai kemampuan menulisnya secara kualitatif. Yang pertama, penilaian introduction atau pendahuluan dari karangan. Kemudian isi karangan, conclusion, simpulan karangan, organization, organisasi karangan, convention, aturan karangan, and diction. Pada tabel ini terlihat ini adalah jumlah siswa dan ini adalah penjelasan kemampuannya. Exemplary artinya teladan, skill artinya sangat terampil, kemudian developing artinya cukup berkembang, novice artinya pemula, way off itu artinya kemampuannya sangat jauh dari yang diharapkan. Dari mulai yang teladan sampai yang jauh dari kemampuan yang diharapkan. Untuk introduction, yang teladan itu untuk pretestnya tidak ada, sedangkan untuk posttestnya ada 15 yang teladan. Kemudian yang terampil, yang skill, untuk pretestnya ada 3, sedangkan posttestnya ada 8. Jadi sangat meningkat. Kemudian yang berkembang, yang developing, pretestnya ada 6, kemudian posttestnya ada 5. Jadi sebagian siswa yang developing ini kemampuannya meningkat dan beralih menjadi skill dan exemplary. Di sini juga pada pretestnya asalnya 15 menjadi hanya 2, sehingga mesti beralih ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian yang jauh juga dari keterampilan yang diharapkan, asalnya 6 jadi tidak ada. Karena itu disimpulkan bahwa mereka keterampilannya meningkat. Kemudian di sini juga untuk isi karangan, asalnya yang teladannya 0 menjadi 7 orang. Yang skill asalnya hanya 1 orang menjadi 10 orang. Kemudian yang developing ini berkurang menjadi 9. Yang novice juga asalnya 13 menjadi 4, dan yang way off yang 4 jadi 0. Angka-angka ini menunjukkan bahwa mahasiswa mengalami peningkatan. Yang asalnya membuat conclusionnya ini tidak ada yang mampu membuat konklusi yang bagus, menjadi 14 orang yang mampu membuat konklusi yang bagus. Di sini juga yang skill memang menurun, tapi mungkin beralih ke exemplary. Di sini juga yang developing menurun, tetapi mungkin akan beralih menjadi lebih skill atau lebih exemplary. Demikian. Kemudian kemampuan organisasinya juga asalnya pada pretest tidak ada yang exemplary atau teladan menjadi 7 orang. Kemudian yang skill, yang terampil asalnya hanya 1 orang menjadi 13 orang. Demikian seterusnya. Ini juga ada yang beralih, misalnya di sini ada 10 orang yang jauh way off menjadi tidak ada sekali yang way off atau jauh ini. Yang novice juga asalnya 10 orang hanya menjadi 2 orang, tapi yang exemplary dan skillnya ini bertambah. Demikian pula dengan organization, convention, and diction juga demikian. Tapi di sini untuk convention atau aturan penulisan pada pretest tidak ada yang teladan menjadi 3 orang. Kemudian yang skill asalnya 6 orang menjadi 17 orang. Yang developing atau yang berkembang menurun dari 14 orang menjadi 7 orang. Yang novice juga menurun. Berarti ada sebagian yang beralih ke skill dan exemplary. Demikian pula untuk kemampuan diksinya, yang teladan asalnya tidak ada pada pretest menjadi 2 orang, dan yang terampil dari 6 orang menjadi 17 orang. Sedangkan untuk yang developing, novice, dan way off-nya
mula-mula cukup banyak menjadi lebih sedikit. Kemudian ini adalah analysis of the participants' response in the cloud-based reflection form. Ini adalah analisis dari respon para partisipan pada formulir refleksi berbasis cloud atau dengan Google Form. For further qualitative investigation, untuk penelitian kualitatif lebih lanjut, students respond in the cloud-based reflection form. Respon mahasiswa dalam formulir refleksi berbasis cloud were analyzed, dianalisis as illustrated in table 4, sebagaimana digambarkan pada tabel 4. Di sini, di tabel 4 ini digambarkan bahwa ada reflection form question, pertanyaan formulir refleksi. Pertanyaan pertama, what did you enjoy most so far? Apakah yang Anda nikmati selama ini? Tentu saja konteksnya dalam pembelajaran. Responnya yang paling banyak pengakuan dari mahasiswa adalah sifat kolaboratifnya dengan 50% menjawab kolaboratif. 30% menjawab latihannya yang menyenangkan, yang enjoy. 13% pemilihan topiknya dan 7% berdasarkan storyboardnya. What did you dislike, enjoy least so far? Apakah yang tidak Anda sukai atau kurang Anda nikmati selama ini? Nothing, yang menjawab nothing tidak ada 80%, ini yang terbanyak. Mistake being pointed out in the public, yang tidak disukai contohnya adalah kesalahan yang diungkapkan ke publik, ini 13%. Kemudian inappropriate or incorrect comments made by some peers, ada komentar yang tidak tepat atau tidak pantas yang dilakukan atau diungkapkan oleh teman, ini ada 7%. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah what did you do? Apa yang Anda lakukan to overcome the problem? Failures, untuk mengatasi masalah atau kegagalan you face yang Anda hadapi while doing required collaborative activities, pada saat melakukan aktivitas kolaborasi yang diharuskan. Jadi ini tindakannya untuk mengatasi permasalahan itu adalah yang pertama, yang paling banyak adalah consulting and coordinating, berkonsultasi dan berkoordinasi with other group member, dengan anggota grup yang lain, ini sebanyak 40%. Yang kedua, accessing cloud-based resources. Yang kedua, untuk mengatasi masalah itu adalah dengan mengakses atau mencari sumber-sumber di internet, di cloud-based, ini sebanyak 22%. Yang ketiga, consulting the instructor, berkonsultasi dengan guru, ini 20%. Ternyata yang mencari di internet lebih banyak daripada berkonsultasi dengan guru. Dan yang paling banyak adalah berkonsultasi dengan teman-teman. Kemudian untuk mengatasi masalah, diantaranya dengan planning well, dengan merencanakan dengan baik, ini 9%. Dan yang terakhir adalah doing nothing, tidak melakukan apa-apa, ini 9%. Pertanyaan berikutnya, what was the most challenging thing? Apakah yang paling menantang that happened so far, yang terjadi selama ini? Yang paling banyak adalah giving and receiving feedback, memberi dan menerima feedback, ini 60%. Yang paling menantang yang kedua adalah putting ideas into writing, menuliskan gagasan dalam menulis, ini sebanyak 30%. Dan yang ketiga adalah writing topics, menuliskan topik-topik, ini 10%. If there were any similar writing classes, jika ada kelas menulis yang mirip lainnya, would you join them? Apakah Anda mau bergabung? Why? Kenapa? Di sini 100% menjawab ya,
mereka akan bergabung dengan kelas menulis lainnya yang mirip dengan ini, karena mereka merasa bahwa kelas seperti itu akan meningkatkan kemampuan menulisnya, to further improve my writing skill. Dan yang menjawab tidak, ini tidak ada sama sekali, 0%. Kemudian ini adalah analysis of the participants response, analisis dari respon partisipan in the cloud-based evaluation form, dalam formulir evaluasi berbasis cloud. Ini tabel 5. Ini adalah persentase dari partisipan pada setiap kategori. Kategorinya ada always, selalu, frequently, sering, sometimes, kadang-kadang, rarely, jarang, never, tidak pernah. Pre-irrelevant response-nya yang pertama adalah I was prepared to contribute to the group. Saya bersiap-siap untuk memberikan kontribusi atau sumbangan to the group, kepada kelompok. 62% mengatakan always atau selalu, 23% mengatakan sering, 7% mengatakan kadang-kadang, 4% mengatakan jarang, dan 4% mengatakan tidak pernah. I stayed on task. Saya selalu ada untuk melaksanakan tugas. Yang mengatakan selalu, always, ini 81%. Frequently, sering, 15%. Sometimes, kadang-kadang, 4%. Rarely dan never, ini tidak ada yang menjawab. I listen to others. Saya mendengarkan orang lain. Yang always, ini 62%. Yang sering, 27%. Sometimes, kadang-kadang, 11%. Rarely, jarang, dan never, ini tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang merasa melakukannya. Jadi semua mendengarkan orang lain. I negotiated idea. Saya menegosiasikan gagasan dan makna with others. Yang menjawab always juga, ini 54%. Dan semakin never, semakin jarang. I participate in discussion. Saya berpartisipasi dalam diskusi. Always juga 73%. Sangat banyak yang selalu berpartisipasi dalam diskusi. Yang mengaku selalu berpartisipasi dalam diskusi. I encourage others to participate. Saya mendorong orang lain untuk berpartisipasi. Ini juga banyak, 55%. Sedangkan yang lainnya ini sedikit. I could handle conflicts effectively. Saya dapat menangani konflik secara efektif. Ini yang always, yang selalu 15%, yang sering 38%, yang kadang-kadang 36%, yang jarang 11%, dan yang tidak pernah ini 0%. Kemudian ini adalah tabel 6. Overall, secara keseluruhan, how effectively did your group work together on the assignment? Secara keseluruhan, seberapa besar efektivitas grup Anda bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas? Di sini responnya yang menjawab extremely well, sangat bagus, itu 48%, sama dengan well itu juga 48%. Yang menjawab adequately itu 4%, dan yang menjawab poorly itu 0. Jadi di sini para mahasiswa itu mengaku mereka secara efektif melakukan kerjasama di dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas, itu sangat bagus 48%, dan bagus juga 48%. Out of the 3 group member, dari 3 anggota kelompok, how many participate actively most of the time? Berapa banyak anggota yang berpartisipasi aktif sepanjang waktu? Ini ada 3 orang. Dari 3 orang itu aktif. Yang mengaku hanya 2, ini 32%. Yang hanya 1 atau tidak ada, ini 0. Jadi lebih banyak mengaku ketiga anggota grup ini aktif sepanjang waktu. Kemudian di sini juga ada permintaan
Give one specific example. Beri satu contoh spesifik of something you learn, dari sesuatu yang kamu pelajari, from the group, dari kelompok, that you probably would not have learned, yang kemungkinan tidak akan Anda bisa pelajari when working alone, ketika Anda hanya bekerja sendirian. Contoh yang dikemukakan adalah varied and new expression, structures, and vocabulary. Jadi yang banyak dipelajari dari kelompok ini yaitu banyak ekspresi baru, struktur baru, dan kosakata baru. Ini yang menjawab 46%. Kemudian yang kedua adalah generating and sharing ideas, melahirkan dan berbagi gagasan. Ini banyak 19%. Accepting criticism, ini 19%. Organizing ideas, ini 16%. Jadi yang paling banyak adalah varied and new expression, structures, and vocabulary. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah what are the top strengths of your group? Apakah kekuatan yang paling utama dari kelompok Anda? Jawaban yang paling banyak adalah harmonious collaboration, kolaborasi harmoni, sebanyak 52%. Respect and acceptance of opposing views, penghormatan dan penerimaan dari pandangan yang berlawanan atau berbeda, ini 24%. Positive interaction, interaksi positif, 12%. Good language comment, perintah bahasa yang bagus, 12%. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah what are the top weakness of your groups? Apakah kelemahan yang paling utama dari kelompok Anda? Yang menjawab punctuality atau ketidaktepatan waktu, ini 32%. Jadi di sini kelemahan dari pembelajaran Google Docs ini adalah ketidaktepatan waktu, karena dalam menulis berkolaborasi mereka harus bertemu secara sinkronus atau secara bersamaan. Mereka tidak bisa bekerja sendiri, kadang-kadang untuk menyelesaikannya tidak bisa sendiri. Kemudian yang kedua adalah inadequate linguistic knowledge, pengetahuan linguistik yang terbatas atau yang kurang memadai. Ini sebanyak 18%. Kemudian yang menjawab nothing atau tidak ada kelemahan grup, tidak ada kelemahan kelompok, ini juga 18%. Kemudian sensitiveness to criticism, artinya ketidaksukaan atau kekurangsukaan pada kritik, ini juga 18%. Kemudian public writing apprehension, penangkapan menulis publik, ini sebanyak 7%. Ini termasuk kelemahan. Kemudian unequal participation, ini sebanyak 7%. Jadi mereka tidak merasa bahwa partisipasinya tidak sama, tidak equal. Tidak ada anggota yang kurang berpartisipasi, tidak merasa bahwa anggota yang kurang berpartisipasi itu merugikan. Berarti di sini anggota yang tidak berpartisipasi dialah sendiri yang merugi. Tetapi di sini ketidaktepatan waktu juga ini merupakan kelemahan dari grup. Mungkin ada orang yang menunggu atau tidak bisa bekerja sama. Jika sudah ada 2 orang, mereka sudah bisa memutuskan untuk bekerja sama. Karena itu di sini juga ada 3 anggota grup, hanya 3, sehingga 2 orang juga mungkin sudah cukup untuk mereka menulis karangan. Kalau anggotanya 4 orang, 2 orang sudah hadir, maka yang 2 orang lagi akan terbengkalai dan tidak akan memperoleh pengalaman menulis yang cukup. Sedangkan di sini hanya 3 anggota kelompok saja, sehingga 2 anggota berkolaborasi, itu 1 orang bisa menyusul partisipasi kedua temannya tadi. Kemudian ini adalah pembahasan dari temuan-temuan itu, dan
simpulannya. Ini adalah simpulan dari riset ini. Demikian pembahasan artikel jurnal Scopus yang ketiga. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.